Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Perdana Putra. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan dan penganggaran. Nah, sebelum masuk pada tujuan perencanaan dan penganggaran, apa sih perencanaan dan penganggaran itu? Sistem perencanaan dan penganggaran merupakan elemen penting biaya dari pengendalian hasil keuangan. Kedua sistem ini yang merupakan kombinasi dari arus informasi dan proses administrasi, mengorganisasi dan mengkoordinasikan keputusan-keputusan dan aktivitas dari karyawan-karyawan organisasi. Sistem perencanaan dan penganggaran hanya menghasilkan satu output berwujud rencana tertulis yang mengklasifikasikan kemana organisasi akan dituju, bagaimana caranya ke sana, dan hasil apa yang diharapkan. Tetapi kebanyakan keuntungan organisasional dari perencanaan dan penganggaran datang dari proses pengembangan perencanaan. Proses tersebut memaksa orang untuk berpikir mengenai masa depan, menyediakan ide-ide dan perencanaan mereka dengan hati-hati. Untuk mendiskusikan ide-ide dan perencanaan-perencanaan mereka dan orang lain dalam organisasi, dan untuk berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan menjalankan kepentingan organisasi. Selanjutnya itu tujuan perencanaan dan penganggaran. Ada 4 tujuan utama dari sistem perencanaan dan penganggaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pembuatan keputusan lebih lanjut. Sistem ini berupa pengendalian tindakan yang kuat yang memaksa manajer untuk berpikir ke depan dan membuat keputusan yang lebih lanjut. Sistem ini memberikan manajer sebuah daftar tugas-tugas yang berorientasi ke depan, menghubungkannya ke suatu deadline atau batas akhir, dan demikianlah manajer memikirkan masa depan. Dalam berpikir ke depan, manajer harus mengerti lebih baik peluang dan ancaman pasar perusahaan, kekuatan dan kelemahannya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Mereka melakukan bentuk ampuh pengendalian tindakan yang memaksa manajer untuk mengusulkan perencanaan tindakan ketika berpikir mengenai masa depan, memperhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya, dan resiko. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Mereka melakukan bentuk ampuh pengendalian tindakan yang memaksa manajer untuk mengusulkan rencana tindakan ketika berpikir mengenai masa depan, memperhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya, dan resiko. Selanjutnya, tujuan kedua yaitu koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran memaksa terjadinya penyebaran informasi ke seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi atas ke bawah untuk tujuan dan prioritas organisasi dan komunikasi bawah ke atas untuk peluang, kebutuhan sumber daya, pembatasan, dan resiko. Proses perencanaan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dengan tujuan dan prioritas organisasi, serta bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Komunikasi lateral diperlukan untuk meningkatkan kemampuan entitas organisasi, yaitu unit bisnis divisi, wilayah fungsional, dan unit administratif bekerja sama untuk tujuan umum. Yang ketiga itu memfasilitasi pengawasan manajemen tingkat atas. Pengawasan ini terjadi dalam bentuk peninjauan tindakan pendahuluan seperti rencana dicermati, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan tersebut diambil. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang dinilai, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan diambil pada tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Manajemen puncak menggunakan rencana sebagai standar kinerja yang digunakan untuk mengimplementasikan bentuk pengendalian manajemen by exception, yaitu salah satu tipe pengendalian hasil. Yang keempat dan yang terakhir yaitu motivasi. Perencanaan penganggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target berhubungan dengan evaluasi kinerja dan banyak penghargaan dan hukuman organisasi. Rencana dan penganggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi.